Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidan lillah tabaraka wa ta'ala wa musalliyan wa musalliman ala rasulillahi Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para bapak, para ibu, hadirin hadirat jamaah Majelis Ta'lim Tarbiyatun Nasyiin rahimakumullah wa hafizakumullah. Mugi-mugi kembal kita wonten ing mriki majelis estu ikhlas krana Allah Subhanahu wa taala, sehingga angsal ridhonipun Allah Subhanahu wa taala lan kita mboten bubar saking mriki majelis kejaba dosa-dosa kita di rontok nabi Allah Subhanahu wa taala lan hajat-hajat kita dipun kabulaken kalian Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita ngaji pun angsal surat Ali Imran ayat 149. Perlu kaulo tegaskan, kaulo informasikan bahwa hak kita terhadap Al-Quran itu ada 5M. Enten 5M, maksudnya M tulisan M. 1, membacanya. Di hak kita sebagai umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada hak, ada kewajiban terhadap Al-Quran 5M. 1 adalah membacanya. Nomor 2, memahaminya. Alhamdulillah majelis kita juga belajar membaca, juga belajar memahaminya. Nomor 3, mengamalkannya. Nah, ada hukum, ada anjuran, ada perintah, ada larangan dalam Al-Quran. Niki ayo diamalno. Lah iso maca, iso maham, ayo belajar ngamalno. Sing nomor sekawan, memperjuangkannya. M yang keempat adalah memperjuangkannya. Niku jihad kita. Dia apa? Bagaimana memperjuangkannya Al-Quran niku? Ya apa Al-Quran ini iso diwaca ambek wong sak alam donya. Ya apa Al-Quran ini iso dipelajari wong sak alam donya. Lek gak iso ngopeni wong sak alam donya, ya minimal sak keluarga. Lek iso ngopeni keluarga nang masyarakat. Nah, seperti sini. Itu kita perjuangkan Bapak Ibu. Ini jihad kita, memperjuangkan Al-Quran. Ayo supaya gak mandek belajar Quran, moco belajar memahami. Iku M yang nomor 4. Yang nomor 5, menghafalkannya. Walaupun tidak semuanya, namun kau dihafal nggak didik, sing penting lah. Nah, ayat-ayat sing penting, surat-surat yang penting, waqi'ah, gitu. Dadi sugih dunya akhirat ngoten nggih, Al-Kahfi nggih, Al-Mulk. Nah, lah niki dadi eling nggih napa M5 hak kita terhadap Al-Quran napa Pak Bu? Membacanya. Nomor kali memahaminya. Nomor 3, mengamalkannya. Nomor sekawan, memperjuangkannya. Nomor 5, menghafalkannya. Kulo kali majen sik tutuk endi niki? Membacanya rutin. Insyaallah. Alhamdulillah nggih. Alhamdulillah. Nggih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, hei wong kang padha iman kabeh, hei orang-orang yang beriman. Orang-orang beriman dapat khitab. Tapi sing dimaksud di sini ayat ini turun ketika
perang Uhud, di mana perang Uhud pasukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sempat kocar kacir, kalah lah. Terus pemimpinnya wong munafik, tapi ada di dalam tentara umat Islam, yaitu namanya Abdullah ibn Salul. Iku gembongnya orang munafik. Iku ngomong woro-woro, wis kocar kacir koyok kalah, bahkan Rasulullah dikabarkan diisukan meninggal. Bingung sih. Diisukan bahwa Rasulullah terbunuh. Sedih semuanya, wis semangat juangnya sudah menurun. Abdullah bin Salul ngomong nang kene, konco-konco nih, termasuk tentara nih Kanjeng Nabi, ayo moro nang kene Abu Sufyan, karena Abu Sufyan adalah pemimpinnya kafir Quraisy yang memerangi pasukan Kanjeng Nabi di Uhud. Ayo marani Abu Sufyan, ayo dirunding. Abu Sufyan ayo dirunding. Nah, mereka mengajak perundingan. Maksudnya Abu Sufyan ngejak napa jenenge Abdullah bin Salul ini ngajak seperti itu. Nah, turunlah ayat ini, hei orang-orang yang beriman, in tuti'ul ladzina kafaru, in tuti'u, jika kalian taat alladzina kafaru, terhadap orang-orang kafir, termasuk Abdullah bin Salul, munafik, orang kafir, yaruddukum, maka orang-orang kafir itu akan mengembalikan kalian ala aqabikum, atas kondisi kalian semula. Kondisi para sahabat Nabi semula itu adalah orang yang musyrikin, orang-orang yang menyekutukan Allah. Orang-orang beriman ini taat, nganut terhadap orang-orang kafir, maka orang-orang kafir akan mengembalikan akidah mereka terhadap akidah kemusyrikan. Saged dipaham ya? Fatangqalibu khosirin, maka jadilah kalian khosirin, orang-orang yang rugi. Tenriki, sekalipun ayat ini turun di perang Uhud 1441 tahun yang lalu, tapi ayat ini juga berlaku sampai pada masa sekarang, masa kapanpun. Ayat ini menjelaskan tentang larangan mentaati orang kafir. Kalau kita taat terhadap orang kafir, maka ada dua konsekuensi, maka ada dua yang akan terjadi. Apa itu? Pertama, akidah kita akan dibalikkan menjadi akidah yang musyrikin, ya apa tadi wong kafir. Yang kedua, kita akan menjadi orang yang rugi. Rugi sebab ya musyrik rugi selamanya itu nanti. Jadi pun sampai nganut taat terhadap orang kafir. Balillahu maulakum, tapi Allah lah Tuhan kalian, Allah lah penolong kalian. Yang berhak untuk ditaati itu adalah Allah dan Rasulnya, bukan orang kafir. Maksudnya ngoten, wa huwa khairun nasirin, dan Allah adalah sebaik-baik penolong. Sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ar-ru'ba bima asyraku billahi ma lam yunazzil bi sultana. Sanulqi, dawuhipun Allah, aku akan berikan, aku akan masukkan fi qulubil ladzina kafaru, ke dalam hatinya orang-orang kafir, ar-ru'ba, rasa takut. Bima asyraku billah, sebab mereka telah mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, malam yunazzil bi sultana, terhadap apa yang tidak diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala penjelasan tentang hal itu. Maksudnya bentuk pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad dan umatnya tadi kan wa huwa khairun
nasirin. Allah itu adalah sebaik-baik penolong. Lah bentuk pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada Kanjeng Nabi dan umatnya adalah ar-ru'bah. Perasaan takut itu dimasukkan oleh Allah ke dalam hatinya orang-orang kafir, sehingga sebenarnya setelah perang Uhud yang endingnya dimenangkan oleh orang-orang kafir Quraisy, mereka sebenarnya berazam, napa azam niku? Berkeinginan yang kuat untuk kembali membasmi orang-orang Madinah. Berusaha berazam, berkeinginan untuk hanguskan Madinah. Tetapi oleh Allah diberi pertolongan Kanjeng Nabi dan para sahabat. Apa bentuk pertolongannya? Rasa takut dimasukkan ke dalam hatinya orang-orang kafir Quraisy, sehingga mereka diselimuti ketakutan. Urung gak itu nyerang maneh. Sebab mereka jane di perang Uhud wis menang kan, menang terus akan kembali, tapi belum total menangi, bisa membunuh 70 sahabat Nabi. Tapi memang Kanjeng Nabi niku nate dawuh, wa'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli. Terus Kanjeng Nabi, aku diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau aku diberi 5 hal oleh Allah, yang mana 5 hal itu tidak diberikan oleh Allah kepada salah seorang pun dari nabi-nabi sebelumku. Jadi Kanjeng Nabi diberi 5 keistimewaan, yang mana 5 itu tidak diberikan oleh Allah kepada nabi-nabi yang lain. Apa itu? Nusirtu birru'bi masirata syahrin. Terus Kanjeng Nabi, aku diberi pertolongan oleh Allah, yang mana Allah memasukkan rasa takut kepada hatinya para musuh-musuhku. Masirata syahrin, jarak selama 1 bulan. Perang sadurunge, perang kurang saulan iku wis kuweden. Semakin ide peperangan, mereka semakin takut. Nah, ini pertolongan dari Allah untuk Nabi Muhammad. Jadi kita bisa bayangkan, wong lek wis kuweden sadurunge perang niki wis gak maksimal nggih. Padha ambek wong gak siap khutbah keweden dikongkon khutbah nggih. Misale kula nate ngalami misale dikongkon khutbah gak siap. Jadi dikongkon khutbah gak siap, wis wedi dhisik. Akhire nyekel tongkat ngeder ngene. Ucul, iso tongkate ucul robo ngenai jam. Enten iki kisah. Masyaallah. Jadi subhanallah, perasaan takut itu dimasukkan ke musuhnya Kanjeng Nabi. Yang kedua, terus Kanjeng Nabi, wa ju'ilatil ardu masjidan wa tahuron. Bumi yang menjadi pijakan manusia ini dijadikan masjid, maksudnya dimanapun kita bisa sujud kepada Allah, dimanapun kita bisa sholat, di pantai iso sholat, nang gua iso sholat, nang gini endi ya iso. Beda dengan umat-umat terdahulu. Umat terdahulu niku ibadahe, sholate niku di tempat yang khusus, fil kanisah, ya nang kanisah iku tok. Jadi gak bebas kayak gitu. Kita nang gini oleh kita di jalan tol kok duhur mandek minggir sholat gak apa-apa. Ono warung mandek minggir nang jero warung sholat gak apa-apa. Pokok oleh mbek sing dodol. Iki ngono warung gak untuk musala saling ngono nggih. Wa tahuron, selain masjid, nah bumi yang menjadi pijakan kita ini jadikan suci, juga mensucikan. Nah, iso digawe napa jenenge gantine wudu nggih, tayamum. Yang ketiga, wa uhillat liyal ghanaim. Ghanimah dihalalkan untukku dan umatku. Napa ghanimah niku? Rampasan perang. Ketika berperang kok menang, tercecer, nah itu dikumpulkan, sampai pemimpin niku terserah ditum. Nah, itu halal.
halalan thayyibah. Beda dengan nabi-nabi terdahulu, ghanimah ini gak oleh didum, gak oleh dipangan. Ghanimah ini di zaman Nabi Musa niku dikumpul nang tanah lapang, dikumpul siji. Ana siji sing nyolong, maka akan ketahuan. Napa ketahuane? Ora disambar beldek terus kobong mboten. Dadi lek wis dikumpulno siji terus diterima perange ambek Gusti Allah, dijadikan itu perang sabilillah, maka turunlah kilat menyambar kobong. Nah, itu berarti diterima. Lek kok ana sing salah satu saja, misalnya nggih, ana salah satu mahkota atau emas iku mang ana sing nyolong disingitno, maka tidak akan turun itu api dari langit. Nah, ini di zaman Nabi Musa, tapi di zaman Nabi Muhammad subhanallah ghanimah itu halal. Sing nomor sekawan yang diberikan khusus kepada Nabi Muhammad tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lain adalah wa itu syafa'ah. Aku diberi hak, diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafa'ah, di mana nanti di hari setelah mahsyar itu namanya hadis syafa'ah, hari syafa'ah, yaumul syafa'ah, syafa'atul udma, di mana semua nabi tidak berani memberikan syafaat kepada manusia, tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam satu-satunya orang yang memberikan syafaat. Sing nomor kangsal yang diberikan khusus pada nabi tidak diberikan pada nabi-nabi yang lain adalah wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassah wa bu'istu ila nasi amah. Nabi-nabi terdahulu itu diutus hanya untuk kaumnya saja, khusus pada kaumnya saja, tidak semua kaum. Tapi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada semua manusia. Pokok sing urip di zaman Nabi kenal ambek Kanjeng Nabi, krungu kabar kudu iman sampai dino kiamat. Lek gak iman moko enggak selamat. Nah, konten nggih. Makanya umat niku wonten kali, ada ummatul ijabah, ada ummatud dakwah. Ummatul ijabah kados kita niki. Ummatul ijabah umat yang napa jenenge mengimani Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ummatul ijabah umat-umat yang belum mengimani Allah dan Rasulnya. Wonten. Begitu niku wau. Wa ma'wahumud nar, dan tempat kembali mereka adalah neraka. Tempat kembali orang-orang kafir ini adalah neraka. Wa bi'sa maswal zalimin, dan seburuk-buruk tempat kembalinya orang zalim itu adalah neraka. Dan neraka itu adalah seburuk-buruknya tempat kembalinya orang zalim. Sinten orang zalim? Orang munafik, orang kafir. Wa laqad sadaqakumullahu wa'dahu idh tahussunahum bi'idnih. Wa laqad, dan sungguh, sadaqakumullah wa'dahu, Allah Subhanahu wa taala telah memenuhi janjinya kepada kalian. Idh tahussunahum, ketika kalian bisa membunuh mereka di perang Uhud biidni, dengan izin Allah. Di perang Uhud niki ayat tasik menjelaskan kejadian di perang Uhud. Perang Uhud awal mulanya Kanjeng Nabi dan pasukannya itu memenangkan peperangan sampai dari orang kafir Quraisy banyak yang terbunuh dan mereka mundur, banyak ghanimah terceceran. Nah, dari situlah permasalahan muncul. Ono sing kedunyan sehingga pesene Kanjeng Nabi gak digawe. Nggih, pesene Kanjeng Nabi gak digawe. Padahal Kanjeng Nabi ini sudah memesan kepada pasukan Uhud untuk menjadi terbagi 5 pasukan. Pertama infanteri niku garis depan. Yang kedua sayap kanan, sayap kiri. Yang ketiga garis tengah, pasukan di tengah. Yang papat kanan kiri, papat gitu setengah, 5 terakhir di belakang di atas gunung. Nah,
wis menang. Nah, ketika sudah menang ternyata tidak konsekuen dengan perintah Kanjeng Nabi, pesan Kanjeng Nabi, apapun yang terjadi, menang atau kalah, kalian tidak boleh beranjak dari tempat kalian. Sing dhuwur aja mudhun, tetep dhuwur. Wong 50 itu di puncak gunung untuk memanai orang-orang yang mendekat. Ternyata ketok woni mono unta, ana mari ngono sing mati ku mang kalungan emas, atau ana sing macem-macem lah, tergiur. Wah, iki awak dhewe wis menang iki. Akhirnya sing dhuwur pemanah mudhun sebagian mboten mudhun. Nah, aku nyekeli ngugemi dawuhe Kanjeng Nabi gak oleh mudhun, gak mudhun. Tapi sebagian kedunyan wah mudhun. Subhanallah, diuji oleh Allah. Akhirnya pasukan Khalid bin Walid waktu itu yang masih menjadi orang kafir memimpin pasukan berkuda muncul teko balik bukit. Wah, sing dhuwur diserang dintekno, wah kocar kacir. Nah, dari situlah pertama ayat ini turun ketika mereka pulang dari peperangan Uhud. Setelah kekalahan, sahabat ada 70 yang luka-luka banyak, yang 70 mati termasuk Sayyidina Hamzah. Rasulullah berdarah-darah. Terus kemudian banyak soal luka pulang. Setelah perjalanan pulang itu mereka berdiskusi ngomong, lah yo Gusti Allah itu kan wis janji lewat dawuh Kanjeng Nabi awak dhewe perang Uhud iku kudune menang. Ah ngoten. Kudune menang. Nah, turunlah ayat ini. Shadaqakumullahu wa'dahu. Walaqad shadaqakumullahu wa'dahu. Dan sungguh Allah sudah napa jenenge memenuhi janjinya kepada kalian. Kalian sudah dimenangkan sebenarnya. Ittahussunahum, ketika kalian bisa membunuh mereka ini dengan izin Allah di pertempuran pertama siang hari, di permulaan siang pertempuran pertama itu menang, masih ngugemi dawuh Kanjeng Nabi. Setelah mereka mundur dipikir menang, mudun wis gak konsekuen dengan dawuh Kanjeng Nabi kan ojo beranjak apapun yang terjadi, menang atau kalah kalian tetap di posisi kalian. Ternyata keguduh ghanimah. Nah, akhirnya mereka kalah. Di jawaban dari diskusi ahli Uhud atau tentara Uhud yang mengatakan sebenarnya janji Allah itu adalah memenangkan pertempuran Uhud ini. Hatta idza fashiltum, sampai ketika kalian menjadi lemah, kalian menjadi pengecut, kalian menjadi penakut, lari. Sampai lari, pasukan Kanjeng Nabi ini lari, ketakutan. Wa tanaza'tum, dan kalian menyelisihi fil amri, terhadap perintahnya Kanjeng Nabi. Wa asaitum, dan kalian bermaksiat. Napa jenenge melanggar aturan Kanjeng Nabi. Mimba dima arakum, dari setelah apa yang telah Allah perlihatkan kepada kalian, matuhibbun, sesuatu yang kalian cintai, yaitu kemenangan. Dari gara-gara maksiat dicabut kenikmatan itu. Dan ini ayat ini sekalipun turun di masa perang Uhud, tapi sekarang tetap berlaku. Kita ugemi. Dan ayat ini menjelaskan bahwa setelah mereka maksiat apa? Melanggar aturan Kanjeng Nabi. Aturan Kanjeng Nabi, kalian jangan turun yang atas, kalian jangan beranjak pada posisi markas-markas kalian. Apapun yang terjadi, ternyata apa? Setelah terpukul mundur pasukan ini, nah, mereka melanggar nih, sehingga diganjar sampai Allah Subhanahu wa taala. Apa yang sudah tampak di depan mata dan mereka senang, yaitu kemenangan, nah, mereka dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini akan terjadi pula pada masa kita. Ketika kita diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, terus kok orang iso njogo kenikmatan itu, maka kenikmatan bakal dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Niku perlu kita renungkan. Nah, niki
Lah niki lho, ayo diamalno. Nah, niki kan terus 5M. Napa 5M? Membacanya. Tadi sudah kita baca. Nomor 2, memahaminya, mengamalkannya. Janjinya Gusti Allah akan mencabut kenikmatan yang telah Allah berikan, dan kenikmatan itu kita senang gara-gara napa? Kemaksiatan. Jadi kenikmatan wis nikmat kok kita bermaksiat, melanggar aturannya Allah, maka akan dicabut itu oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hukuman. Minkum may yuridud dunya, minkum may yuridul akhirah, minkum di antara kalian ada orang-orang yuridud dunya yang mengharapkan dunia, ketunyan. Wa minkum dan di antara kalian man yuridul akhirah, ada orang-orang yang menghendaki akhirat. Jadi di dalam tentaranya Kanjeng Nabi ini ono sing wong perang itu golek dunya, ono wong sing golek akhirat, gak kompak. Nah, summa sarafakum anhum liyabtaliyakum, summa sarafakum, kemudian Allah menjadikan kalian kalah anhum dari mereka orang kafir. Liyabtaliyakum, karena Allah Subhanahu wa taala ingin menguji kalian. Didadekno kalah sampai Allah Subhanahu wa taala, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara maksiat ngelanggar aturan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini berlaku sampai dino kiamat niki. Walaupun ayat ini turun di masa perang Uhud, tapi ayat ini berlaku sampai kapanpun, akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita melanggar aturan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaqad afa ankum, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni ankum dari dosa-dosa kalian. Tapi sudah diumumkan oleh Allah bahwa kemaksiatan di perang Uhud itu yang melanggar aturan Kanjeng Nabi niku pun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu dzu fadlin 'alal mu'minin, dan Allah dzu fadlin, yang memiliki anugerah 'alal mu'minin, terhadap orang-orang yang beriman. Apa anugerahnya? Memberikan pengampunan kepada orang-orang yang beriman. Tus'iduna wa la talwuna ala ahadin war rasulu yad'ukum fi ukhrakum fa'athabakum ghamman bi ghammin likay la tahzanu ala ma fatakum wala ma asabakum. Tus'iduna, ingatlah ketika tus'iduna, kalian lari, kalian menjauh dari peperangan. Jadi tentara nih Kanjeng Nabi pada perang Uhud kocar kacir menjauh dari peperangan, lari tunggang langgang. Wala talwuna ala hadin, dan kalian tidak menoleh pada salah seorang pun, nyelamat nawai dewe-dewe. War rasul yad'ukum, padahal Kanjeng Nabi itu memanggil-manggil kalian, kemari kalian muslimin ibadullah, kesini. Saking wedine mereka niku gara-gara nopo kok weden ngoten niku? Gara-gara maksiat, tidak konsisten terhadap perintah Kanjeng Nabi. Ya, diganjar sampai Kanjeng Nabi. Adik diumumno, ada yang mengumumkan orang kafir Quraisy, Muhammad tufi, Muhammad terbunuh. Wah, ciut mereka, semangat perangnya, Kanjeng Nabi seto, semangatnya langsung down, lari tunggang langgang. Padahal Kanjeng Nabi masih ada, dicelu ya Kanjeng Nabi. Di sini dijelaskan wala talwuna ala ahadin, dan kalian tidak menoleh pada salah seorang pun. War rasul, sedangkan Kanjeng Nabi Rasul yatukum, memanggil-manggil kalian fi ukhrakum, di belakang kalian. Fa'atsabakum, maka diberi ganjaran kalian oleh Allah. Ghamman, yaitu rasa sedih, bi ghammin, di atas kesedihan. Wes, kesedihan yang bertumpuk-tumpuk. Dikaila tahzanu ala ma fatakum, namun
ampunan Allah Subhanahu wa taala itu yang diberikan oleh Allah kepada kalian atas kemaksiatan kalian kepada Rasulullah sebagai alasan likaila tahzanu, agar kalian tidak berlarut-larut sedih alama fatakum, terhadap apa yang hilang pada kalian, walama asobakum, dan terhadap apa yang menimpa kalian. Jadi bondone hilang, nyowone hilang, padahal awalnya wis bergeledakan ghanimah, wis di atas angin lah, wis menang oleh ghanimah akeh. Ternyata pasukan orang kafir moro-moro muncul di balik bukit dan menghajar pasukan pemanah yang tinggal beberapa. Entek sampai pimpinan pasukan pemanah Abdullah bin Jabir meninggal dunia. Jadi asalnya wong 50 tinggal beberapa saja, karena yang lain sudah turun mengambil ghanimah. Nah tinggal beberapa ini dihabiskan sampai pasukan musuh yang datang di balik jali bukit. Wallahu khabirum bima ta'malun, dan Allah khabirun, zat yang maha mengetahui bima ta'malun, terhadap apa yang kalian amalkan. Gusti Allah weruh kabeh apa sing kita lakoni. Senajan ayat ini turun pada perang Uhud, tapi juga berlaku pada masa kapanpun. Tsumma anzala 'alaikum min ba'dil ghammi amanatan nu'asan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada kalian min ba'dil gham, dari setelah sedih, dari setelah dilanda kesedihan. Apa yang diturunkan Allah? Apa yang diturunkan oleh Allah? Amanatan, rasa aman. Nu'asan, sehingga mereka bisa ngantuk. Yaghsha ta'ifatan, yang menyelimuti kelompok minkum dari kalian. Jadi orang-orang beriman waktu pulang dari perang Taif kan sedih, susah karena banyak teman terbunuh, ada yang luka-luka, kalah bisa, sedih. Akhirnya istirahat ambek Gusti Allah, dikai rasa aman sehingga iso ngantuk. Di sini sebagai dalil, wong lek iso ngantuk terus turu, iku berarti aman, tentrem, sejahtera. Bu, aja diunguring bapak lek ngantukan. Berarti itu tentrem jiwanya, nggih. Aman jiwanya, nggih. Wong lek gak iso turu iku berarti gak aman. Gak iso turu gak aman, gak iso lemu. Nanti kan Gusti Allah jelas nih, diturunkan keamanan, rasa aman pada sebagian kelompok orang-orang beriman sepulang dari perang Uhud. Diceritakan dalam tafsir Sawi itu sampai pedangnya sing digoceng rutu. Dhek nang nisore tameng ngenten iki iso teklak-tekluk rutu, sampai angler iso ngorok barang ngono. Nah, ini berarti rasa aman. Tapi nah niki sebagian wattaifatun, sedangkan sebagian kelompok qad ahammathum anfusuhum, mereka dicemaskan oleh rasa gelisah yang melanda diri mereka, dicemaskan oleh diri mereka sendiri. Mengapa mereka cemas seperti itu? Tidak sebagian kelompok seperti sekelompok yang lain merasa aman iso turu. Iki gak iso turu, cemas karepe dhewe. Yadhunnuna billahi ghairal haq, mereka menyangka kepada Allah ghairal haq, dengan persangkaan yang tidak benar. Dhannal jahiliyah, seperti persangkaan orang-orang jahiliyah. Wong jahiliyah itu menyangka lek nabi itu ada dua kemungkinan, terbunuh atau tidak bisa dikalahkan sama sekali. Niki keyakinan orang-orang jahiliyah. Oh, jadi koyok Nabi Sulaiman, nah, keyakinan mereka Nabi Sulaiman itu tidak bisa dikalahkan sama sekali, wis. Atau nabi yang terbunuh seperti Nabi Zakaria, memang terbunuh. Berarti lek gak ngono, wah keliru iki. Gak nabi berarti. Padahal boten. Nah, di ayat kemarin kemenangan dan kekalahan itu adalah
sunnatullah yang bergiliran. Di dunia ini kita cuman bergiliran, gentenan. Ya ono wae seneng, ono wae susah, ono wae menang, ono wae kalah. Menang iku ya ujian, kalah iku ya ujian. Seneng iku ujian, susah ya ujian. Seneng, seneng iku ujian. Nek gak iso njogo senenge kelawan taat kepada Allah, maka hati-hati dicabut oleh Allah. Kesenangan itu akan diganti kesusahan. Ghamman bi ghammin, susahan di atas kesusahan. Wis roto ketiban ondo. Cara ibarat wong kene ngoten. Pundi wau niku? Yaquluna hal lana minal amri min syai'. Mereka kelompok yang enggak bisa tidur, nggih. Sing gak iso turu karena diselimuti kecemasan oleh pada dirinya, yang mereka menyangka kepada Allah dengan sangkaan yang salah, karena persangkaan mereka adalah persangkaan jahiliyah. Mereka ngomong halana minal amri min syai', apakah kami ini tidak boleh ikut campur dalam urusan ini? Ngoten. Qul innal amra kullahu lillah. Qul, katakan wahai Nabi, terus ya Allah, innal amra, sesungguhnya urusan ini, kullahu, semuanya, lillahi, itu mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi sakarepe Gusti Allah digawe menang ya sakarepe Gusti Allah, digawe kalah ya sakarepe Gusti Allah. Tapi kabeh iku ana sabab musababe. Kenapa kok iso dadi kalah? Itu takdir Gusti Allah, tapi ada sebabnya. Sebabnya nopo? Gak nganut Gusti Allah. Urip niku ono seneng ono susah. Lah kok susah? Ono sebabnya. Kenapa? Kakean maksiat. Ono dosa-dosa sing durung disepuro mbek Allah Subhanahu wa taala. Kok iso atine gak tentrem, gundah. Padahal ya omahe makrong-makrong, ya kendaraane cukup, rezekine akeh, tapi kok morat-marit uripe. Kenapa gak tentrem? Berarti kakean maksiat. Ono dosa sing durung disepuro mbek Gusti Allah. Yukhfuna fi anfusihim ma la yubduna lak. Yukhfuna, mereka menyembunyikan fi anfusihim, pada diri mereka, ma, sesuatu la yubduna lak, yang tidak ditampakkan kepadamu wahai Nabi. Kanjeng Nabi diparingi pirsa mbek Gusti Allah. Wong-wong iku, wong munafik iku menyembunyikan sesuatu pada diri mereka. Mereka tidak menampakkan pada dirimu wahai Nabi. Yaquluna, mereka ngomong, laukana lana minal amri syai'un ma qutilna hahuna, seandainya saja kami boleh ikut campur dalam urusan ini, ma qutilna hahuna, niscaya kami tidak terbunuh seperti ini. Jadi lek wis kedadian marung ayo wae aku gawe perang yo. Enggak luka-luka. Seandainya si A itu gak ada perang, gak akal mati. Padahal itu gak boleh. Jangan bicara seandainya. Kan kemarin sudah dijelaskan. Ojo ngomong lamun to, ojo ngomong seandainya. Jadi misalnya kita bawa sepeda nang alun-alun, ternyata tipu. Terus mulai tipu, yuk jenengan jangan Senin. Mangga lamun toh awakmu ora nang alun-alun gak tipu, ojo seperti itu, ndak, jangan. Itu seandainya itu adalah peluang untuk bisikan setan, ndak boleh. Qul law kuntum, katakan wahai Nabi, law kuntum, jikalau kalian itu fi buyutikum, di rumah-rumah kalian, la barazal ladina kutiba alaihimul qatlu, niscaya orang yang ada di dalam rumah pasti akan keluar jikalau mereka ditakdirkan terbunuh ila madajim, dari tempat tidurnya. Kalau sudah ditakdirkan mati nang ngene embong, enak-enak turu yo ono ae jalarane metu terus nang embong. Ngoten. Waliyabtaliyallahu ma fi sudurikum waliyumahhisa ma fi qulubikum. Waliyabtaliyallahu, dan agar Allah menguji ma fi sudurikum, apa yang ada di dalam hati kalian.
bener-bener ikhlas apa ora perang iki, ngoten. Ikhlas apa ora amal soleh iku, ngoten. Wa liyumahhisa ma fi qulubikum, dan agar Allah membersihkan apa yang ada di hati kalian. Wallahu alimum bidatis sudur, dan Allah alim, sangat mengetahui bidatis sudur, terhadap apa yang tersimpan di dada kalian. Innal ladzina tawallaw minkum yawmal taqal jam'an, sesungguhnya orang-orang tawallau yang mereka lari dari peperangan, minkum dari kalian, yaumal taqal jam'an, di hari bertemunya dua pasukan, orang kafir dan orang muslim di perang Uhud. Jadi orang-orang yang lari dari peperangan, innamastazallahu syaitan, di sini diberitahu oleh Allah, innamastazallahu syaitan, sungguh mereka telah digelincirkan oleh setan, mereka telah dikalahkan oleh setan. Biba'di ma kasabu, sebab sebagian kemaksiatan yang telah mereka perbuat. Nah, betul. Jadi mereka kenapa kok tunggang langgang lari dari peperangan? Padahal peperangan itu harus selesai. Biasanya gak sampai lari. Napa jenenge pasukan Kanjeng Nabi ini kita sampai wayu, sampai ninggal Rasulullah, mikir awake dhewe sampai seperti kenapa? Tiba di makasabu, permula dari kemaksiatan, yang mana kemaksiatan itu adalah tidak mengikuti aturan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa laqad afallahu anhum, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala sudah mengampuni mereka. Innallahu ghafurun halim, dan sesungguhnya Allah adalah zat yang maha pengampun lagi maha santun. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.